spiritual aku di tengah-tengah tahap apa iya ya. Dan aku sampai berpikir kalau memang Yesus menikah ya udah, emang kenapa? Cuma waktu itu aku merasa kayaknya Tuhan negor gitu ya. Aku bilang ke Adi kan, aku kayak ngerasa waktu itu ada teguran pribadi apa gitu, sampai aku bilang aduh Tuhan maaf aku nggak mau lagi. Jadi aku kayak segala pikiran Yesus nikah aku enggak, tapi masih suka ibadah online. Oh online. Dulu GBI-nya yang di Sukabumi. Aku dulu Jakarta sih kok ininya lamanya ya. Oh Jakarta, GBI mana dulu Jakarta? Aku tuh kadang di BRI, sekarang JPCC. Oh. lebih apa ya? Kalau pengajaran sih aku lebih suka JPCC sih. Pastor Jeffrey. Ya. Ini ya bisa pindah-pindah gitu ya. Emang biasanya gitu. Terus perpuluhannya gimana dong? Hah? Perpuluhannya gimana? Aku pribadi. Iya maksudnya ngasih yang mana? Ngasih semua? Aku apa ya? Kalau datang ke gereja itu, ya kalau di Bali aku ke GBI terakhir tuh. Jadi ngasih di situ. Jadi kalau datang situ ngasih. Oh. Nah, tapi kan berarti kan kalau mau ngasih perpuluhan kan setelah 4 kali datang. Iya. Kan sebulan kan? Iya. Aku jujur aja bukan yang tipikal rutin perpuluhan kok. Jujur aja. Oke. Kayak hati aja kayak ngasih nih gitu kan. Perpuluhan itu setiap minggu atau setiap bulan? Sebulan. Sebulan sekali. 10% itu ya. Belum lagi buah sulung. Apa itu? Iya. Pernah nggak? Persembahan sulung gitu. Kayaknya lebih gede lagi ya. Cuma sekali doang. Sekali. Waktu apa itu? Waktu pertama kali terima duit, gaji, penghasilan atau hasil usaha. 100%. 100%. Kalau gajinya berapapun 100%. 100%. Nah kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Dapat doa. Jadi kalau sebulan udah ngeluarin modal buat kerja, buat ongkos atau makan, besoknya lagi dapat gaji itu semuanya ke gereja, nambah lagi sebulan baru dapat gaji buat kita. Itu pun potong 10%. Masih potongan. Jangan sedih. Aku baru tahu kalau itu. Gaji pertama. Sebenarnya perpuluhan itu sama, konsepnya sama dengan zakat. Kita kan juga ada kan zakat atas pekerjaan, ada juga zakat atas harta, ya kan? Kalau zakat atas harta itu kan setahun sekali. Kalau zakat atas pekerjaan kan kita setiap kali kita terima penghasilan. Zakat di Islam itu kan juga rate-nya kan nggak semua sama, tergantung dari profesi. Ada yang umum paling rendah 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%. Tapi kalau perpuluhan kan pukul rata semua 10%. Dan tapi maaf, kalau yang miskin gitu gimana? Nggak perlu bayar zakat, malah kita yang bayar zakat ke mereka. Bukan maksudnya, perpuluhan itu gereja. Oh perpuluhan. Gereja. Orang yang istilahnya pendapatannya masih juta dimintain. Iya, aturannya begitu. Meskipun orang itu nggak sanggup untuk makan itu masih namanya dapat 100.000. Ya mungkin itu kebijakan gereja. Kalau yang nggak sanggup makan dibantu sama gereja. Hampir sama sebenarnya konsepnya. Tapi sebenarnya gereja memungut perpuluhan itu sebenarnya kalau boleh dibilang nggak konsisten. Nggak konsistennya gimana? Ajaran Paulus kan bilangnya apa? Hukum Taurat itu kan sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Perpuluhan kan termasuk hukum Taurat. Tapi masih ada. Nah, kalau bilangnya sudah dibatalkan, semua hilang dong. Harusnya semua hilang. Tapi ini masih mungut gitu. Berarti kan nggak semuanya batal. Soalnya gitu sih kalau dibilang kalau perjanjian baru emang nggak ada perpuluhan. Jadi ibarat kata kalau nggak salah Yesus udah bilang seikhlasnya ya, semampu kamu gitu. Yesus bilangnya kan ditanya gimana perpuluhan ya, yang perlu dibayar bayar, yang perlu dibayar ke Bait Suci bayar, yang perlu bayar ke Kaisar ya bayar. Yesus juga ditanya kita harus bayar pajak nggak ke Kaisar? Yesus balik nanya, di duitmu gambar siapa? Gambar Kaisar. Ya udah lu bayar. Gitu. Dibayar pajak ketika nemu koin di mulut ikan. Itu Yesus yang bicara. Iya. Di masa Tuhan ada? bayar pajak? Di Alkitab ada. Ada. Nah logikanya kok Tuhan bayar pajak? Nah itu tanya sih Intan. Nggak tahu. Masa Tuhan bayar pajak? Ya aku sih karena dia masih manusia ya, karena masih hidup di bumi lah. Ya. Ada juga pendeta bilang dia kayak mencontohkan kita juga harus menghormati pemerintah gitu. Jadi kalau teologinya Kristen memang gini Mas. Ketika Yesus jadi manusia, ya dia hidup sebagai manusia. Seperti manusia. Tetapi orang Kristen mempercayai bahwa sosoknya Yesus yang manusia ini itu punya sifat ilahi. Bahkan ketika sudah 450 tahun setelah nggak ada Yesus, gereja gereja tuh meneguhkan teologi mereka
bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Bilangnya gitu. Nah konsep itu sebenarnya sama dengan kalau kita lihat Hercules misalnya. Hercules itu juga setengah manusia, setengah dewa gitu. Jadi konsepnya kan ada kesamaan. Mirip. Ya kan? Hercules lahir dari seorang ibu, dari seorang wanita Manusia. yang dihamili oleh dewa yang paling tinggi yaitu Zeus gitu. Kan manusia ya ibunya. Ibunya manusia. Manusia. Jadi dewa Zeus ini dewa yang punya anak 100. Ini mitologi ya. Walaupun mitologi tapi konsep itu sama dengan konsep Kristen. Ada Bapa, ada Maria, ada Yesus. Yesus anak Maria. Kan ini kan dia lahir. Cuman kalau di Helenisme sama paganisme tuh nggak ada di roh. Pribadi Roh Kudus itu belakangan. Setelah ratusan tahun setelah nggak ada Yesus, baru orang punya wacana ini harus 3 gitu. Karena konsep orang-orang zaman dulu selalu menyembah dewa yang triad, 3 tapi 1 tapi 3 gitu. Jadi sebenarnya itu Contohnya. awalnya cuma bapak dan Contohnya putra. di Babilonia itu sudah ada Trinitas yang pertama kali di dunia. Pribadinya siapa? Namrus, Tamrus, Semiramis. Semiramis ini istri sekaligus ibunya Namrus. Setelah Namrus mati disalib, baru ini tiba-tiba hamil sendiri punya anak Tamrus. Ini dijadikan sesembahan 3 pribadi gitu. 3 dewa tapi 1 Tuhan atau 1 dewa. Di Mesir ada Osiris, Isis, Ra. Sama juga. Ketiganya ini dianggap 3 pribadi yang berbeda tapi dianggap 1 Tuhan. Di India ada Trimurti, ya kan? Ada Brahma, Wisnu, Siwa. Mereka bilangnya Tuhannya Esa, tapi itu bisa berperan menjadi Wisnu, bisa berperan menjadi Siwa gitu. Yang penghancur yang mana, yang pencipta yang mana, yang paling tinggi yang mana gitu. Jadi kalau kita bisa bilang kalau ateis, orang yang tidak percaya Tuhan, kalau monoteis itu kan orang yang percaya Tuhan 1, mono gitu kan. Kalau politeis dia percaya Tuhannya banyak. Kristen itu termasuk mengikuti orang-orang yang percaya begini. Ada Tuhan yang paling tinggi, supreme, tapi mereka juga percaya ada Tuhan di bawahnya, yang lebih rendah gitulah. Nah, kepercayaan itu yang disebut dengan henoteis. Ada lagi nanti panteis. Kalau panteis ini semua alam semesta itu Tuhan. Semua alam semesta? Iya, bagian dari alam semesta ini semuanya Tuhan. Ini hampir sama dengan yang paganisme sebenarnya. Paganisme itu memandang setiap elemen daripada alam ini ada Tuhannya, ada penguasanya gitu. Langit ada penguasanya. Siapa? Dewa Zeus. Laut ada penguasanya. Gitu. Siapa? Kayak Avatar gitu modelnya. Iya. Laut siapa dewanya yang terkenal? Poseidon. Ya kan? Gunung nanti misalnya ada dewanya siapa? Nanti awan ada dewanya siapa? Jadi orang pagan itu orang yang menyembah, percaya dewa-dewa yang mewakili elemen daripada alam semesta ini. Itu yang nggak bisa hilang untuk orang-orang memang yang di daerah Eropa, Asia gitu. Jadi memang dari agama yang paling kuno sekalipun itu nanti ada yang menurunkan agama disebutnya agama Kanaan gitu. Agama Kanaan ini turun nanti menjadi agama bangsa Israel. Agama bangsa Israel ini turun nanti menjadi Yudaisme, ya kan? Ini kan melalui proses yang ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Nanti yang dari agama kuno ini nanti pecah lagi agama yang Hindu, Buddha, gitu ya. Pecah lagi menjadi agama paganisme Romawi gitu. Paganisme Romawi turunnya lagi apa? Paganisme Celtic, paganisme Jermanik, paganisme Yunani gitu. Nah, yang paganisme Yunani ini yang menurunkan salah satunya menjadi cikal bakal penyumbang terbentuknya atau terciptanya agama Kristen. Paganisme Yunani ini kan yang itu tadi Helenisme. Helenisme itu kan yang dewa Zeus dan dewa-dewa yang lain. Itu konsepnya sama dengan konsep Kristen. Nanti yang paganisme Romawi juga masuk. Itu yang menimbulkan Kristen. Jadi tadi awalnya 1 gitu ya, di atasnya tadi sebelum Hindu Buddha apa kok tadi? Agama yang paling kuno lah, saya lupa istilahnya namanya apa. Ini kalau mau kadang suka mikir awal mula Hindu Buddha tuh apa ya, kok bisa sampai beda banget kan sama Islam sama Kristen. Sebentar, saya waktu itu udah bikin bagani cuman saya lupa ini namanya. Nasinya enak banget.
AC-nya enak banget. Iya, dua background. Udah. Motornya masih dibuka. Nah ini agama-agama prasejarah tuh yang paling bisa dilacak itu yang namanya Göbekli Tepe. Situsnya ada tuh. Ini yang disebut dengan situs penyembah agama paling tua di dunia. Kelihatan Agama nggak? pertama berarti ya. Agama paling tua yang masih ada situsnya tuh. Pakai kuning. Göbekli Tepe. Boleh foto kok? Boleh? Atau nanti saya kirim PDF-nya aja kalau mau. Oh boleh ya. Ya? PDF ya Pak? Iya, nanti saya buatin PDF. Nah, ini kan yang menurunkan ada politeisme, Mesopotamia kuno. Ini yang turun menjadi pengaruh ke agama Kanaan. Agama Kanaan. Nanti ada yang politeisme Mesir kuno, ini juga yang pengaruh ke agama Kanaan. Kanan tuh? Kanaan suku itu Kanan Palestina. Gitu. Kayak suku Kanan itu kan? Iya, bangsa Kanaan. Yang tinggal di daerah Palestina itu namanya bangsa Kanaan. Dulu waktu Abraham pergi dari Mesopotamia, dia ke Kanaan dulu. Kanaan itu Palestina, baru Abraham ke Mesir, baru akhirnya menetap di Kanaan. Ini yang dari agama kuno ini turun ke politeisme Mesopotamia, juga turun ke politeisme Mesir, turun menjadi agama Kanaan yang disebut dengan agama Israel, baru turun menjadi melalui proses pembuangan Babel, di Babel juga ada, baru turun itu menjadi yang menara Babel itu kok? bukan menara Babel, ini yang bangsa Babilonia menguasai Israel utara dan selatan. Ketika Raja Nebukadnezar II menghancurkan bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Ini melalui pembuangan. Jadi orang Israel dulu pernah dibuang ke Babel. Babel itu ada di Babilonia. Baru setelah mereka dikembalikan timbul yang namanya Yudaisme. Kata Yudaisme itu dari mana ya? Dari kata Yehuda, anak keempat daripada Yakub. Yakub kan punya anak 12. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Nah, Yehuda ini yang menjadi cikal bakal namanya Yudaisme. Nah, yang di atas lagi, bentar. Nah, yang tadi sini menimbulkan juga politeisme Indo-Eropa kuno yang menimbulkan agama Vedik. Agama Vedik ini yang menurunkan Hindu, nanti ada yang Buddha, gitu-gitu. Sedangkan yang ke Eropa itu turunnya menjadi dari Indo-Eropa ini turun ke paganisme Eropa. Nah, paganisme Eropa ini yang menurunkan paganisme Celtic, paganisme Germanik, paganisme Slavic. Nanti ada paganisme Yunani. Ini ada paganisme Baltik juga ya. Yang dari Yunani menurunkan Romawi. Yang Romawi ini yang mempunyai andil juga untuk yang terciptanya agama Kristen. Ya. Di sini tapi juga ada tambahan juga ketika orang-orang Yahudi tinggal pada zaman era bait suci yang kedua, ya. Kan bait suci kan yang pertama dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Ketika Babilonia dikuasai oleh Persia masuk nih. Babilonia dikalahkan, orang Israel yang lagi dibuang itu dikembalikan ke Israel. Mereka boleh bangun bait suci lagi. Makanya disebut bait suci yang kedua. Bait suci yang kedua itu kira-kira dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi ketika dihancurkan oleh Romawi tahun 70 Masehi. Nah, ketika bangsa Israel hidup pada zaman bait suci kedua, itu mereka punya kelompok-kelompok Farisi. Pernah dengar pasti kan Farisi? Ada Saduki, ada Eseni, ada Zelot. Dari 4 kelompok ini sebenarnya ada satu lagi Samaritan, cuman Samaritan nggak ikut-ikutan. Zelot, kita pernah dengar Simon kan? Oh, Simon dari suku Zelot itu? Iya, dia dari kelompok Zelot bukan suku, kelompok Zelot. Kelompok Zelot itu kelompok yang memperjuangkan bangsa Yahudi lepas dari penjajahan Romawi. Kan sebelumnya di abad kedua juga sudah ada pemberontakan. Ada yang disebut dengan Raja Hasmonian gitu. Zelot ini yang berontak. Satu lagi yang Eseni. Kalau Eseni ini kelompok kelompok Yahudi, tapi dia yang mereka suka menyendiri, memisahkan diri. Mereka lebih percaya ke hal-hal yang gaib gitulah, malaikat dan segala macam. Yang Saduki itu tidak ada urusan dengan agama. Mereka urusannya dengan pemerintah Romawi gitu. Kalau yang Farisi ini yang dikatakan kelompok yang mengikuti Taurat gitu. Jadi yang mempengaruhi Kristen yang mana? Yang Zelot karena ada, yang Eseni karena ada kepercayaan gaibnya. Yang Farisi
Siapa yang mewakili? Paulus. Paulus ini dari sini, dari Farisi. Cuman ketika bait suci yang kedua dihancurkan, orang-orang Farisi ini pindah ke kota Yafne, menimbulkan kelompok yang disebut dengan Rabbinik Judaisme. Jadi mereka yang sekarang kita kenal dengan pemimpinnya rabi-rabi gitulah. Nah, 1, 2, 3 tambah paganisme Romawi, itulah jadi Kristen. Paganisme Romawinya pengaruh gitu ke Kristen. Kalau yang Eseni itu yang dianggap mereka menyendiri di gua-gua, mereka yang menulis Dead Sea Scroll. Pernah dengar ya Dead Sea Scroll kan? Itu ditulis dari abad kedua sebelum Masehi. Makanya mungkin karena menyendiri jadi ya aku pernah ke sana kan, jadi memang di gua gitu. Iya, banyak kan di gua-gua. Ya. Yang di Qumron itu, nah itu mungkin tempat mereka bersemedi kali di sono gitu. Qumron itu gua. Qumron itu nama daerah. Ada Yang di Laut Mati itu banyak gua-gua, itu namanya disebut dengan gua-gua Qumron gitu. Di situ yang ditemukan dokumen ini, Dead Sea Scroll. Mana ya? Ada, saya udah beli bukunya Dead Sea Scroll. Nah, cuman yang menimbulkan Kristen ini, Intan tahu nggak bahwa separohnya kitab Kristen itu sebenarnya punya Yahudi? Perjanjian lamanya. Iya. Tahu nggak? Tahu. Orang Yahudi yang punya kitab Tanakh, kan mereka punya otoritas juga untuk menafsirkan kitabnya, ya kan? Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi, tapi menafsirkan kitab itu berdasarkan kacamatanya Kristen. Kristen kan percaya Bapak bisa menjelma jadi manusia, jadi Yesus gitu kan. Mereka merubah-rubah kitab sucinya orang Yahudi ini, diterjemahkan ke bahasa Yunani, tapi terjemahannya dirubah-rubah supaya terlihat, supaya terjemahan itu berbicara mengenai Yesus. Yang kayak ayat-ayat Yesaya, Yesaya itu. Yesaya 7:14, Yesaya 96, Yesaya 53, nanti ada Mazmur 22:16, ada Yeremia 31, ada Mika 5 ayat 2, macam-macam banyak. Hampir 300 ayat diklaim bahwa itu nubuat untuk Yesus, kata orang Kristen. Tapi kalau kata orang Yahudi, enggak, itu bukan buat Yesus, enggak ada yang buat Yesus. Orang Yahudi bilang, ayat yang ini buat anaknya Nabi Yesaya, ayat yang 96 ini buat Raja Hizkia. Nanti yang lain ini artinya perjanjian baru Israel dengan Tuhan. Nanti yang Mika 52, oh ini lagi ngomongin keturunannya Daud yang dari Rut gitu. Rut kan leluhurnya Daud. Nanti yang ya apalagi Mazmur 22 misalnya. Ini bukan untuk Yesus, ini Raja Daud lagi curhat gitu. Karena dia dikhianati sama anak, bahkan sama penasihatnya sendiri, dia lagi curhat, dia ngomong, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku gitu. Itu dianggap sebagai kata-kata yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani gitu. Padahal yang di Mazmur 22:16 ini lagi ngomongin curhatnya Daud, karena dia lagi dikhianatin sama orang-orang dekatnya gitu. Jadi ada semacam kacamata teologi Kristen yang mencomot-comot ayat ini, dianggap ini nubuat untuk Yesus. Padahal orang Yahudi bilang bukan, ini nggak ada hubungan sama sekali sama Yesus. Tapi yang ayat yang Eli lama sabachthani itu di Mazmur kan berarti ada kok. Ada, tapi yang waktu Yesus disalib ada lagi. Ada. Berarti maksud cowok jadi yang di pasti salib itu ditempel gitu. Iya. Seolah-olah Yesus mengulang perkataan Daud gitu. Apa nggak mungkin Yesus memang ngomong itu, jadi kayak ada double kalimat gitu. Gini, ini kan tulisan orang-orang ya, yang di 4 gospel tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini kan tulisan orang-orang yang tidak tahu namanya siapa. Sampai sekarang nggak tahu pengarangnya. Orang-orang ahli perjanjian baru bilang ini yang nulis bukan saksi mata langsung. Semuanya kan anonim, nggak ada namanya. Selama ini kupikir ya Matius. Ya, itu tradisi. Yang memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes siapa? Tahu nggak Intan? Enggak. Bapak gereja di abad kedua, 100 tahun setelah Yesus nggak ada. Pertama Santo Papias, tahun 135 Masehi, memberi nama Matius dan Markus. Papias bilang Matius ini yang pemungut cukai, salah satu murid Yesus. Markus ini muridnya Petrus, kata Papias nih. Markus muridnya Petrus. Kemudian di tahun 185 Masehi, berarti udah berapa tuh? Udah 150 tahun setelah Yesus nih.
ada bapak gereja namanya Santo Irenaeus. Dia yang bilang, yang ini Matius pemungut cukai, yang ini Markus muridnya Petrus, yang ini Lukas. Lukas ini tabibnya Paulus dan teman seperjalanan Paulus. Yang Yohanes, ini Yohanes anak Zebedeus, muridnya Yesus. Yang ngomong dua bapak gereja ini yang dijadikan tradisi selama berapa abad. Jadi umat Kristen taunya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu yang nulis orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Padahal bukan. Gitu. Ambil contoh yang paling gampang. Yohanes anak, kalau benar nih Yohanes anak Zebedeus, Yohanes anak Zebedeus itu di kitab Kisah Para Rasul disebutkan orang yang tidak berpendidikan. Bagaimana ceritanya orang yang ngomong sehari-hari pakai bahasa Aramaik bisa nulis pakai bahasa Yunani dan sastranya tinggi dan bisa paham ajaran-ajaran filosofi Yunani, Helenistik filosofi gitu. Jadi nggak mungkin Yohanes anak Zebedeus gitu. Ini menurut ahli-ahli Perjanjian Baru. Dan di semua ini itu yang Matius dan Yohanes ini mereka menggunakan apa ya? Kata ganti ketiga gitu. Yang Matius disuruh turun, kemudian Yesus makan di rumah Matius dan dia begini-begini. Yang penulis Matius menceritakan Matius dengan kata ganti ketiga. Kira-kira mungkin nggak yang nulis itu Matius sendiri? Namanya Levi. Kata ganti ketiga berarti si penulis ini sedang menceritakan Matius. Dia begini gitu. Harusnya kan saya. Harusnya aku dong atau saya. Begitu juga yang Yohanes. Yang Yohanes juga ngomong pakai kata ganti ketiga. Nah itu yang dibantah sama ahli Perjanjian Baru semua. Lukas nggak pernah ketemu Yesus. Markus nggak pernah ketemu Yesus. Jadi orang ahli Perjanjian Baru bilang, selain daripada yang nulis ini semuanya anonim, mereka bukan saksi mata langsung dan mereka tidak mengenal saksi mata langsung. Nah berarti mereka nulis itu dari mana ya? Nah, yang menulis itu sebenarnya yang pertama kali menulis itu Markus. Sebenarnya Markus ditulis kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi sebelum Bait Suci diruntuhkan. Ya. Terus kemudian 10 tahun kemudian penulis Matius dan penulis Lukas ini menyadur dari Markus. Ya. Makanya di Matius kira-kira 80%-nya isinya dari Markus. Yang Lukas 60% isinya dari Markus. Tapi selain dari Markus, mereka juga punya sumber sendiri, kodenya M, ini kodenya L, sumbernya Matius dan sumbernya Lukas. Tapi selain itu di atasnya lagi ada sumber lagi yang dipakai oleh dua ini, disebutnya sumber Q namanya. Q itu dari bahasa Jerman Quell. Quell itu artinya kabar berita yang beredar di masyarakat. Sumber itu maksudnya apa? Sumber berita, kabar berita lah. Kabar berita yang beredar di masyarakat itu yang masuk ke Matius dan Lukas. Nah, terus kemudian karena Matius dan Lukas ini menyadur dari Markus, berarti kan ceritanya hampir sama semua. Cuman Matius menggunakan gaya bahasa dia sendiri, Lukas juga menggunakan gaya bahasa dia sendiri. Ya. Jadi apa yang di Markus ada di Matius dan ada di Lukas, tetapi gaya bahasanya dirubah-rubah sendiri gitulah. Ya. Hanya perubahan beberapa kata aja gitu. Jadi tiga ini disebut sebagai gospel sinoptik karena ceritanya semua sama. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi, dipercaya nih sama ahli Perjanjian Baru bahwa Yohanes ini ditulis menggunakan atau mengadopsi Helenisme filosofi. Terus yang kedua, Yohanes juga ditengarai ditulis untuk melawan orang-orang Kristen golongan Basilidean. Basilidean itu orang-orang Kristen yang tidak percaya bahwa yang disalib itu Yesus. Pernah dengar? Enggak. Pernah. Ini ada dokumen ini. Ini juga gospel isinya. Cuman gospel ini nggak sampai masuk ke dalam Bible. Ya karena ceritanya berlawanan dengan yang apa? Yang 4 gospel itu ya. Gospel ini namanya adalah gospel Nag Hammadi. Namanya Nag Hammadi, ini nama desa di Afrika yang ditemukan di dalam gua-gua, ditemukan kira-kira tahun 1945. Terus kemudian setelah melalui pasar gelap akhirnya masuk ke dalam akademisi. Di sini ada gospel namanya, kalau bahasa Inggrisnya itu The Second Discourse of the Great Set. Di sini ada kalimat begini nih. Yesus melihat penyaliban itu dari jauh sambil tertawa. Yang disalib Simon orang Kirene.
Kalau kita perhatikan, memang benar di dalam Matius, Markus, Lukas itu ketika Yesus diceritakan membawa salib dari Yerusalem ke Bukit Golgota, di pertengahan jalan kan ada orang namanya Simon orang Kirene yang suruh menggantikan Yesus, ya kan? Iya, membobong sementara kan? Ya, memanggul dari Yerusalem, dari pertengahan perjalanan ke Bukit Golgota. Yang di Yohanes ada nggak Simon orang Kirene? Nggak ada. Nah, ini untuk melawan kelompok ini gitu loh. Karena orang-orang ini percaya bahwa penyaliban Yesus itu hanya ilusi. Yang disalib bukan Yesus tapi Simon orang Kirene. Nah, ini ada kalimat begini nih yang di kuning. Dibaca sendiri aja. Pasti bahasa Inggrisnya jago ya. Enggak juga kok. Lah orang bolak-balik ke Australia gimana nggak jago? Kadang nggak ngerti. Jadi ini yang berkata ini siapa? Oh, Jesus say. Dianggapnya Yesus. The death they think I suffered, they suffered in their error and blindness. They nailed their man to their death. Their thoughts did not perceive me, since they were deaf and blind. By doing these things, they pronounced judgment against themselves. As for me, they saw me and punished me. But someone else, their father, drank the gall and the vinegar. It was not I. They were striking me with a scourge, but someone else, Simon, bore the cross on his shoulder. Someone else wore the crown of thorns. And I was on high, poking fun at all the excess of the rules and the fruit of their error and conceit. I was laughing at their ignorance. Jadi yang disalib Simon orang Kirene kan? Terus, ya. kira-kira kalau menurut Intan, Yesus itu menikah nggak? Nah, gini kok. Jadi aku dulu pasti menganut enggak dong. Iya. Nah, terus pas lagi heboh-heboh Da Vinci Code itu, aku ini orangnya apa ya? Bisa dibilang termasuk open minded. Open minded itu jadi anti kata dan aku suka histori. Jadi pas aku nonton Da Vinci Code, aku kayak make sense gitu. Ada teori-teori dan aku sempat Google. Yang mengulik ke histori dulu, yang segala macam merek dan lari ke France lah, terus ada bukti apa. Aku suka banget, aku sampai Google gitu. Dan aku sempet yang apa iya ya gitu. Nah, cuma waktu itu pengalaman pribadi aku, spiritual aku di tengah-tengah tahap apa iya ya. Dan aku sempat berpikir kalau memang Yesus menikah ya udah, emang kenapa? Cuma waktu itu aku merasa kayaknya Tuhan negor gitu ya. Aku bilang ke Adi kan, aku kayak ngerasa waktu itu ada teguran pribadi apa gitu, sampai aku bilang aduh Tuhan maaf, aku nggak mau lagi. Jadi aku kayak segala pikiran Yesus nikah aku hapus lah gitu. Nah, sempet kan yang baca histori yang mereka sempet menggali jejak apa sih, bukti-bukti kuburan Yesus sama Maria Magdalena. Cuma susah karena zaman dulu tuh ternyata yang namanya Yesus dan Maria tuh banyak sekali. Nama pasaran itu. Nama pasaran. Nah, dan aku kemarin sempat nonton di YouTube kan, ada YouTube channelnya Detektif Astral. Waduh. Aku suka kan yang kayak agak-agak indigo mistis. Nah, mereka tuh anak-anak indigo ini bisa kayak apa ya? Mereka lagi meneliti lukisan Da Vinci itu kan yang The Last Supper. Nah, mereka tuh bisa masuk ke pikirannya si Leonardo. Apa sih yang Leonardo pikirin pas lagi ngelukis itu? Nah, terus ada satu indigo ini dia bilang, aduh saya nggak bisa ngomong banyak. Dia bilang, pokoknya yang dikira Maria Magdalena itu yang begini itu dia bilang, pokoknya ini tentang sebuah hubungan. Jadi si wanita itu dia nggak berani ngomong nama karena kan ditonton ribuan orang kan. Dia bilang si wanita ini yang dikiri ini dia mempunyai perasaan yang dalam ke pria yang di tengah. Sebelah kanan Yesus dong. Yang si Yesus itu. Tapi dia nggak berani ngomong nama. Iya, sebelah kanan Yesus dong. Dia bilang, pokoknya dia memiliki perasaan kagum yang mendalam. Dan ternyata lukisan The Last Supper itu dilukis Leonardo itu dengan perasaan berkecamuk katanya. Jadi katanya ada semacam tekanan. Jadi si Leonardo itu dia lukis tuh karena ada suruhan katanya. Dan
percaya nggak percaya, jadi di lukisan itu kan ada sebelah kiri sebelah kanan tuh, Iya. muridnya kebagi dua. Iya. Ternyata yang sebelah kiri itu disebutnya pro, yang kanan tuh kontra. Oke. Jadi ternyata peristiwa Last Supper itu agak drama. Oke. Jadi murid yang kontra ini katanya, aku nggak tahu sih yang kontra siapa namanya, siapa yang kanan itu. Kalau nggak salah termasuk Simon Petrus itu ya. Katanya mereka detik-detik menjelang Yesus salib itu mengetahui sebuah fakta, dan itu bikin mereka kecewa. Jadi ternyata sosok yang di tengah itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Mungkin namanya dia kayak guru yang mereka kagumi, mungkin membuat sebuah peristiwa apa di akhir-akhir sebelum disalib, jadi mereka kecewa. Ya, aku sempat mikir apa mungkin kecewa karena dia menikah sama si Maria Magdalena gitu kan. Terus aku sempat ngomong ke Adi kan, aku orangnya kayak agak-agak apa iya gitu ya. Jadi di satu sisi kekristenan aku tuh apa ya, kalau mungkin kalau Kristen yang saklek mau apa nih, gue nggak mau denger gitu, Langsung menolak. aku kadang seperti itu, tapi kadang aku kalau denger itu apa iya ya gitu kan. Nah terus aku sempat ngomong ke Adi, aku bilang kok jadi mirip sama yang di video Kodoni kan. Kodoni kan ngebahas yang hubungan Maria sama Yesus, sedikit tuh aku denger. Kalau nggak salah ayat di Alkitab kan bilang Yesus mencium bibir Maria ya. Aku sendiri jujur aku nggak baca ayat itu, nggak tahu. Cuma satu fakta jelas aja kata Kodoni kan, kalau zaman dulu orang Yahudi nggak bisa tuh pria mencium bibir, bisa dirajam kalau bukan suami istri. Betul. Aku sempat ngomong ke Adi, apa iya ya gitu, maksudnya kayak itu kan fakta yang simple gitu sebenarnya kan gitu. Pada intinya begini, laki-laki dan perempuan memang diciptakan takdirnya kan untuk punya keturunan, artinya menikah, ya kan? Tradisi Yahudi itu kan kehidupan manusia tuh punya apa namanya kayak stage ya, tahapan-tahapan lah. Kalau yang memang dia hidup untuk agama, umur 13 tahun itu laki-laki, itu udah waktunya menikah. 13 sampai 18 atau 20-an lah. Itu tuh udah waktunya menikah dan dia sedang belajar gitu. Mudah banget. Mudah memang. Kayak zaman dulu gitu kan. Mungkin nikahnya Zaman dulu ya. Zaman dulu belum ada listrik, mau ngapain coba? So kalau nggak salah dulu ada penelitian gue bilang Bunda Maria itu kalau nggak salah pas lagi hamil itu umur 18. 12 ya? Mudah. Si Yusufnya 24 katanya. Oh enggak ya? Yusufnya 90 tahun. 90? Masa kok? Nanti bisa dibuka di internet ya. Ya bisa dibuka di Google. Sumbernya dari kalangan Kristen sendiri loh, Katolik loh. Yusuf berusia 90 tahun. Dia adalah seorang duda beranak 6 yang dipilih oleh kaumnya untuk menikahi Maria. Ketika itu Maria usianya baru antara 12 sampai 14 tahun. Kalau yang usia Maria saya punya bukunya nih. Tapi kalau yang 90 tahunnya Yusuf itu harus dibuka di websitenya apa ya, Advent apa gitu. Makanya masih perawan. Karena baru umur 12. Karena memang umur-umur segitu orang Yahudi menikah. Perempuannya umur 11, cowoknya umur 13. Coba gini deh, nanti kalau ketemu mamanya tanya, "Mah, ingat gak dulu menikah umur berapa?" Pertama. Habis itu tanya lagi, "Mah, mamanya mama dulu nikahnya umur berapa?" Coba Masih tanya. lebih muda. Pasti masih sangat muda. Sama nenek saya nikahnya muda. Oh, ya orang zaman dulu. Nenek saya umurnya 13. Nah itu. Makanya anaknya 11. Nah itu. Produktif kan? Iya, karena kan masih jangkanya Ketika panjang. wanita sudah haid, artinya kan dia udah siap berproduksi. Reproduksi. Nah, Ya. zaman dulu kan belum ada karir gitu. Mau ngapain perempuan gitu istilahnya. Ya itulah makanya menikah, karena sudah dianggap sudah siap untuk punya keturunan gitu. Tapi zaman dulu haidnya sama kok kayak sekarang umur 12. Kata ada yang bilang kan zaman dulu lebih Ini tua kan. kalau masalah haid itu tergantung dari ras dan lokasi orang itu tinggal di mana. Kalau tinggal di daerah dingin, haidnya lebih lama. Kalau tinggal di daerah panas, haidnya lebih cepat. Dan tergantung rasnya. Kita ini ras apa? Indonesia. Ras Mongoloid. Kalau orang-orang Yahudi, Arab, Eropa itu namanya ras Kaukasoid. Mereka lebih cepat dewasa dibandingkan orang-orang khas Mongoloid. Apalagi kalau mereka hidup di tempat yang panas. Itu lebih cepat haidnya. Umur 9 tahun juga sudah bisa haid. Di Indonesia sekarang anak umur 10 tahun juga udah ada yang haid kan? Banyak. Anak perempuan. Pernah dengar. Itu baca di situ. Umur apa? 12 kan? Ya, sama halnya dengan peraturan Indonesia menikah dulu kan masih muda. Iya. Nah, sekarang, Bahkan di Amerika abad-abad 18 standar minimum menikah ada yang umur 11, 14, 16 tergantung dari negara bagiannya.
Nah, itu kadang-kadang saya gini loh kok. Kayak Nabi Muhammad yang kayak Aisyah nih komplain terus. Nah ini dipikirkan kalau saya nggak lihat di internet. Nah, nanti ya kalau mau masuk ke situ. Sekarang kita ke Maria dulu aja. Maria usianya berapa? 12 tahun kan? Ini kan saya nggak ngarang, ada dokumennya. Tapi sayangnya gospel ini tidak masuk ke dalam Bible. Ya. Gospel apa? Itu namanya Protovangelium of James. Yang bikin siapa? Ya ini diterjemahkan dari gospel-gospel yang sudah ditemukan, cuman tidak masuk dalam kanon gitu. Ini sama orang Kristen sekarang disebutnya adalah apokrifa. Gospel-gospel yang sebenarnya apokrifa tuh dulu artinya dirahasiakan. Tapi zaman sekarang orang Kristen bilang apokrifa itu palsu. Kenapa? Karena tidak diketahui siapa yang nulis. Kalau pakai standar nggak tahu. Kalau pakai standar karena yang nulis nggak tahu siapa disebut apokrifa, berarti 4 gospel Matius, Markus, Lukas itu juga sebenarnya harusnya apokrifa. Karena juga nggak tahu siapa yang nulis gitu. Iya, anonim. Hanya karena pilihan pemuka agama pada saat itu, oh yang ini cocok masuk gospel, masuk Bible, ini cocok masuk, ini cocok, oh ini enggak, jangan, karena bertentangan ceritanya. Itu juga aku mau tanya, jadi sebenarnya yang menentukan Matius, Markus, Lukas itu masuk dijadiin Alkitab itu siapa? Bapak-bapak gereja. Bapak gereja tahun abad, Itu baru di abad keempat. abad keempat. Mulai dari 360-an, terus kemudian 370 atau 80, terakhir 397 di kota Kartago di Afrika Utara. Baru Bible selesai di kanon. Pertama di Roma, kemudian Laodikia, kemudian Kartago. Itu baru abad keempat, 400 tahun setelah nggak ada Yesus. Baru selesai kanonnya. Belum lagi nanti ada konsili mana yang memperbaiki kanonisasi itu. Termasuk perjanjian lama juga mereka kayak yaudah ini deh gitu. Oh bukan, kalau perjanjian lama itu sebelum kanon yang perjanjian baru. Saya harus mulai dari mana dulu? Sebentar ya. Ini dulu ya. Ini termasuk di dalam dokumennya ini apa tadi? Nag Hammadi ya. Nag Hammadi ini ada sebuah gospel namanya Gospel of Phillips. Gospel of Phillips ini juga tidak masuk ke dalam Bible. Baca sendiri ya. Jangan saya bacain. Nih, yang kuning ini. Oh ini ya, Maria Magdalene ya? Coba dibaca. Wisdom and Mary of Magdala. Wisdom, who is called barren, is the mother of the angels. The companion of the Savior is Mary of Magdala. The Savior loved her more than all the disciples, and he kissed her often on her mouth. Oh ini yang kode di video itu. Tapi kalau di Alkitab nggak ada. Tapi kalau kita kembalikan ke standar nih, standarnya orang Yahudi, kalau orang namanya rabi, hampir dipastikan dia pasti udah menikah. Itu standarnya orang Yahudi. Ya, mungkin ada satu dari sekian ribu rabi yang tidak menikah, mungkin ada. Tetapi kalau namanya rabi itu pasti udah menikah. Sekarang Yesus di Bible yang sudah dikanon disebut rabi nggak? Yeah. Dipanggil rabi nggak? Dipanggil, disebut rabi. Yang nyebut Yudas malah. Bukan aku ya rabi. Nah, ketika ada Yesus bilang nanti ada yang berkhianat gitu. Yudas yang ngomong, bukan aku ya rabi gitu. Yesus disebut rabi oleh murid-muridnya sendiri, bahkan oleh orang-orang bangsa Israel pada saat itu. Jadi kalau dia rabi, kemungkinan besar dia pasti menikah gitu. Apa mungkin pengecualian? Oke lah, anggap aja itu pengecualian. Baca bukunya Barbara Thiering, Profesor Barbara Thiering dari Australia, seorang wanita sejarawan. Dia meneliti dokumen-dokumen Dead Sea Scroll. Dia menemukan sebuah manuskrip udah potongan segini karena udah sobek. Yesus berkata, istriku, udah kepotong. Ya. Barbara Thiering juga bilang bahwa yang namanya tradisi Yahudi itu tidak boleh laki-laki dan perempuan bersentuhan. Ya. Bahkan kalau bikin kebaktian juga dipisah. Jadi Barbara Thiering bilang bahwa kemungkinan besar ketika Yesus kakinya diurapi oleh seorang wanita, bahkan diusap pakai rambutnya wanita itu dengan minyak yang sangat mahal, itu sebenarnya adalah prosesi pernikahan menurut Barbara Thiering. Ya, jadi standar kita adalah oke, you kalau bilang rabi, kemungkinan besar dia pasti menikah. Dan juga ada penelitian dari sejarawan, dan juga ada dokumen-dokumen manuskrip yang masih ada begini. Nah, yang ini kan tidak masuk dalam Bible.
Ini hanya kemungkinan. Saya nggak menuduh, tapi saya hanya menggunakan standar gitu. Standar Yahudi begini. Ini ada dokumen yang belum masuk Bible gitu. Menunjukkan atau mengindikasikan bahwa Yesus menikah. Sekarang kalau laki-laki dan perempuan, fitrahnya kan memang untuk punya keturunan. Ya kan? Sekarang gimana caranya? Maksudnya mengungkapkannya gimana? Kalau orang harus tidak menikah, apa nggak menyalahi fitrah gitu? Itu maksudnya.